Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan. Nah, di dalam matematika itu ada beberapa macam bilangan. Yang pertama yaitu ada bilangan asli. Bilangan asli. Nah, apa itu bilangan asli? Jadi, bilangan asli itu adalah bilangan bulat, positif. Nah, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai tak hingga. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah bilangannya itu bulat dan juga positif. Gimana kalau misal 3/2? Nah, 3/2 ini bukan termasuk bilangan asli ya, bukan termasuk. Atau mungkin 5,7. 5,7 ini juga bukan termasuk bilangan asli. Nah, gimana kalau 20/4? Jadi 20/4 itu kan sama aja kayak 5 ya, kan 20 bagi 4 kan 5. Nah, 5 ini kan bilangan bulat dan juga positif. Jadi 20/4 ini termasuk bilangan asli ya, masuk bilangan asli. Begitu juga kalau misal akar 9. Akar 9 itu kan 3. 3 ini kan juga bilangan bulat dan positif. Jadi ini bilangan asli. Atau mungkin 6 bentar. Misal akar 16/4. Nah, ini kan sama saja kayak akar 16 itu kan 4. 4 dibagi 4. 1. 1. 1 ini kan bilangan bulat dan juga positif. Nah, jadi ini termasuk bilangan asli. Ya, bilangan asli. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang positif. Jadi nggak bersisa. Kalau 3 dibagi 2 itu kan hasilnya 1, sisa 1. Itu bukan bilangan asli. Kan kalau 20/4 itu kan kalau kita operasikan, kita bagikan 20 dengan 4, itu kan hasilnya 5. Nah, 5 ini kan bilangan bulat positif. Ini termasuk bilangan asli. Begitu juga akar 9. Akar 9 itu kan 3. 3 ini kan bulat dan juga positif. Ini bilangan asli. Jadi gitu ya, itu bilangan asli. Yang kedua, ada bilangan cacar. Bilangan cacar. Nah, bilangan cacar ini adalah bilangan asli. Bilangan asli ditambah angka 0. Bilangan asli ditambah angka 0. Jadi ini semua. Jadi ada contohnya itu 1, 2, 3, kayak sama kayak ini ya,
3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ditambah angka 0. Nah, nih bedanya cuman ditambah angka 0 doang. Nih, kalau bilangan cacat itu ada nolnya, tapi kalau bilangan asli itu tidak ada nolnya. Tuh, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bilangan bulat. Ya, yang ketiga itu bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan cacah ditambah bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Nah, jadi contohnya gimana? Contoh ya. Jadi ya tadi bilangan cacah itu kan ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, ditambah bilangan negatif. Nah, bilangan negatif ya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Iya teman-teman. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan cacah. Nah, ini ditambah bilangan negatif ke sana. Ya. Jadi itu perbedaan antara bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Jadi bilangan asli itu pasti bilangan bulat, tapi bilangan bulat belum tentu bilangan asli. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Yang selanjutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B. Nah, atau dalam ciri lainnya yaitu bilangan rasional itu bisa kita sebut bilangan bulat, ditambah bilangan pecahan ditambah bilangan desimal atau koma. Contohnya kayak gimana? Maaf ya, tulisannya agak naik. Contohnya, tadi kan kita sudah belajar bilangan bulat ya, bilangan ya. Misalnya ini ada 0,
Nah, kita bisa memasukkan misal setengah di sini, setengah, terus 2, terus 2,5, terus apa lagi ya, misal 2,7, ini 3, terus 9/2, 9/2, dan seterusnya. Nah, itu juga yang negatif juga bisa begitu, misal negatif 0,5, negatif 1, negatif negatif 3/2, dan seterusnya. Nah, kita bisa sisipkan angka-angka yang nggak bulat, yang nggak pas, misalnya di 0,5, negatif 0,5, ya ada negatif 3/2, dan ini setengah di 2,5, 2,7, 9/2, itu ya. Ini bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan bulat, jadi, dan bisa juga bilangan yang nggak bulat, nah, koma, pecahan, dan yang lain-lain. Itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya ada bilangan irasional. Kelima ya, kelima ada bilangan bilangan tulisannya kok nggak bagus, irasional. Nah, bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Yang kedua, cirinya itu komanya atau desimalnya nggak berhenti dan nggak berulang. Contohnya yaitu akar 2, terus akar 3, akar 5, terus pi. Nah, maksudnya gimana? Ya, ada pernyataan yang mungkin bingung ya, dinyatakan sebagai A B, terus komanya nggak berhenti dan nggak berulang, itu maksudnya apa? Jadi maksudnya gini teman-teman, misalnya ya, kalau di rasional kita bahas rasional lagi, misal ada angka 4. Nah,
Angka 4 ini bisa dinyatakan sebagai sebagai 4/1, 4/1, lalu 8/2 atau 16/4, 32/8, atau mungkin 2/0,5. Nah, ini semua itu hasilnya sama, yaitu 4. Itu teman-teman. Terus misal ada angka 2/7. 2/7 itu kalau kalian hitung di kalkulator, coba saya hitung di kalkulator ya. Kalkulator saya ini, kita kalkulator. Nah, 2/7 kan 2 dibagi 7 ya. 2 bagi 7 itu, nah ini teman-teman, hasilnya 2 sih. Apa tadi? 0,28574, 0,28574 ini ya. Terus 285714, 285714, terus bagi 2857, 2857. Dan sebenarnya ini masih lanjut ya. Nah, kita lihat teman-teman, kita perhatikan ini 285714, lalu berulang lagi 285714, lalu berulang lagi. Nah, ini termasuknya ke bilangan rasional. Maksudnya ke bilangan rasional. Bilangan rasional. Karena apa? Tadi saya lupa menambahkan ya, untuk syarat yang lain dari bilangan rasional itu komanya komanya berulang ya, pasti berulang. Itu ya teman-teman. Atau yang 4 tadi itu bisa dinyatakan sebagai 4,00000. Itu ini semua ini itu adalah 4 itu ya. Jadi bisa dinyatakan sebagai pecahan. Dan kalau misalnya kita bagi, kalau misal hasilnya koma, itu berulang, walaupun nggak terbatas tapi berulang, ada polanya gitulah. Beda dengan bilangan irasional. Irasional tuh tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Dan nah ini bedanya, ini nggak berulang. Kalau nggak berhenti kan ini tadi juga nggak berhenti ya sebenarnya, tapi berulang. Atau ada pola. Sedangkan yang ini itu
nggak berulang, nggak ada polanya, pokoknya memang begitulah. Kalau di kalkulator tuh gini misalnya teman-teman, biar lebih mudah ya. Data di kalkulator, misalnya nih akar 2. Nah ini akar 2 itu kalau kita hitung pakai kalkulator itu hasilnya 1,41421 selesaikan semuanya. Terus 356,237 3095. Dan sebenarnya masih ada lagi ya, kita lihat teman-teman, nggak ada polanya. Polanya apa? Ini 4, 1 terus 4 terus 2, 1 terus 3, nggak berpola dan nggak berulang. Itu nggak berpola, nggak berulang. Jadi ini tuh masuknya ke bilangan irasional. Irasional itu ya teman-teman. Itu juga dengan akar 3. Nah, dan nggak ada polanya, nggak berulang. Begitu juga dengan akar 5. Begitu juga dengan pi ya. Pi itu mana ya? Nggak ada pi kah? Nah ini pi. Nah kan nggak berulang. Oh ini sebenarnya masih ada lagi, nggak terbatas ya teman-teman. Jadi gini, yang 3 ini bilangan asli, bilangan cacat, bilangan bulat, itu termasuk bilangan rasional, tapi bukan termasuk bilangan irasional. Bilangan irasional tuh kayak di luar dari mereka ini, di luar dari bilangan asli, bilangan cacat, bulat, bukan bilangan irasional. Ini gampangnya gini teman-teman, ada bilangan, jadi ada bilangan asli ya, bilangan asli, bilangan cacat, bilangan bulat. Nah ini semuanya masuk ke bilangan rasional. Tapi ini
nggak masuk atau enggak, gimana ya, tandanya gimana ya, nggak masuk ke bilangan irasional. Bilangan ya, ini bilangan. Irasional, iya teman-teman, semoga bisa dipahami. Jadi kita sudah belajar bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional. Lalu yang selanjutnya ada bilangan real. Jadi yang ke-6. Yang ke-6 ada bilangan real. Nah, bilangan real itu adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi ini semua tadi ya. Ini semua tadi kita bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional itu masuk ke bilangan real. Semuanya tadi itu adalah bilangan real. Ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya di penjelasannya ya cukup begitu saja. Ada bilangan asli, cacah, bulat, rasional, irasional, itu bilangan real. Terus selanjutnya ada bilangan imajiner. Nah teman-teman, agak belok. Bilangan imajiner itu kalau saya nyebutnya kayak bilangan gaib ya teman-teman. Bilangan imajiner itu ya mungkin ada penyebutan lain, tapi kalau saya tuh biasanya nyebutnya bilangan gaib. Soalnya kenapa? Oke, saya akan kasih contohnya dulu. Dan imajiner tuh contohnya pada akar negatif 2, akar negatif akar negatif 9 dan akar negatif 2 ini kan akar 2 akar tuh bentar. Akar 2 dikali akar negatif 1. Nah, ini akar negatif 1 ini kita sebut dengan I di dalam bilangan imajiner. Dengan
akar 2i ya. Kalau ini akar negatif 9 itu kan bisa tulis dengan akar 9 dikali akar negatif 1. Nah, akar negatif 1 ya teman-teman, 1 itu adalah i, Jadi akar 9 itu kan 3i ya. Nah, imajiner ini nggak termasuk bilangan real ya, soalnya kenapa? Kalau kalian sudah belajar tentang diagram kartesius atau bidang kartesius gini tuh, kayak gini. Nah, semua bilangan real ini bisa kita masukkan ke bidang kartesius. Misalnya ada 1, ada akar 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada misal 0, negatif 1, terus negatif 1,5, terus negatif 3 dan seterusnya. Ini bisa kita tambahkan di sini. Tapi kalau bilangan imajiner itu nggak bisa, nggak ada di sini. Gimana, kayak gaib gitulah. 10/3 ini bisa ditempelkan bilangan kalau bilangan real. Kalau bilangan imajiner nggak bisa di sini, tidak terdefinisi di sini. Oke, yang terakhir ada yang namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Di bilangan kompleks itu bilangan real, dan bilangan imajiner. Itu ya teman-teman. Jadi bilangan asli 1, 2, 3, terus yang akar 3i tadi, terus 0,5, akar 2 misal. Nah, ini masuk ke semuanya bilangan kompleks. Jadi kalau kita mau buat petanya tuh gini teman-teman. Kalau mau buat peta tentang macam-macam bilangan, yang paling kecil tuh bilangan asli. Terus lebih besar lagi bilangan cacah. Terus besar lagi bilangan bulat. Terus besar lagi bilangan rasional. Nah, terus bilangan irasional nggak masuk ke situ ya. Irasional sendiri dan irasional itu sendiri. Nah, ini semua masuk ke bilangan nggak cukup ya. Coba kita bawa ke
samping atau ke bawah. Oke, ini semua bilangan real. Ini semua tuh bilangan real. Oke, bilangan real. Terus setelah itu ini ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Jadi bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, bilangan real, bilangan imajiner. Nah, ini yang paling besar. Ini semua tuh bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Gitu ya teman-teman, macam-macam bilangan yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Ada bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, ada bilangan irasional, terus bilangan real, bilangan imajiner, bilangan kompleks. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih yang telah menonton.